Istri cantik Perdana Menteri Armenia gabung militer dan siap perang. Patriotisme terhadap bangsa dan negara tak hanya dilihat dari seorang pria tetapi juga wanita. Banyak di antara kaum hawa yang memilih turun ke medan perang, seperti halnya yang akan dilakukan istri Perdana Menteri Armenia Anna Hakobian. FIFA Militer melaporkan dalam sejumlah berita, kecamuk perang Armenia-Azerbaijan semakin mengganas meskipun sudah tercapai 3 kali kesepakatan gencatan senjata. Armenia bersikeras mempertahankan pendudukannya di Nagorno-Karabakh yang secara hukum internasional adalah wilayah teritorial Azerbaijan. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut, Hakobian yang merupakan istri Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memutuskan untuk ikut bertempur ke garis depan. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Jam News, Hakobian sudah mengajukan diri untuk maju ke garis depan pertempuran untuk melindungi tanah airnya. Akan tetapi sebelum itu, Hakobian lebih dulu harus menempuh pendidikan militer bersama Angkatan Bersenjata Armenia, tepatnya Senin 26 Oktober 2020. Hakobian sudah memulai latihan militer dan akan segera ikut serta dalam peperangan. Mulai besok, satu skuadron yang terdiri dari 13 perempuan termasuk saya akan memulai latihan dalam beberapa hari. Kami akan dikirim untuk melindungi perbatasan tanah air kami. Kita tidak boleh menyerahkan tanah air atau martabat kita kepada musuh, tulis Hakobian di laman Facebook pribadinya. Hakobian sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang jurnalis yang saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi surat kabar Armenia Haikakan Zamanak. Pada 21 Oktober 2020 lalu, Hakobian sempat menulis surat dan mengirimnya ke sejumlah ibu negara semisal Argentina, Brazil, Kanada, Lituania, Lebanon, Perancis, dan Vietnam. Dalam suratnya, Hakobian meminta para ibu negara untuk mengakui kemerdekaan Republik Nagorno-Karabakh dan mendukung perlawanan pasukan Armenia terhadap militer Azerbaijan. Selain sebagai istri Perdana Menteri, jiwa patriotisme Hakobian semakin berkobar saat sang putra Ashot Pashinyan juga memutuskan untuk ikut bertempur. Ashot yang baru saja kembali setelah menjalani wajib militer mengajukan diri untuk berperang sejak 5 Oktober 2020 lalu. Sementara itu, langkah Presiden Armenia, Armen Sarkisyan meminta bantuan Fakta Pertahanan Atlantik Utara menjadi sorotan. Selain bisa memancing kemarahan Rusia yang merupakan sekutu terbesarnya, tindakan Sarkisyan ini dianggap sebagai sinyal jika Armenia sudah berada di ambang kekalahan perang dengan Azerbaijan. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Sarkisyan mencoba meminta dukungan NATO tanpa memperhitungkan status Rusia. Padahal, Armenia bukan salah satu anggota NATO dan merupakan bagian dari Fakta Pertahanan Keamanan Bersama yang dibentuk Rusia. Sebagai akibat dari kerugian besar yang ditelan akibat perang melawan Azerbaijan, Armenia ditengarai sudah putus asa. Keengganan Rusia memberikan dukungan militer dalam perang membuat Armenia mengambil langkah menuju NATO. Sarkisyan terbang ke Brussels, Belgia, untuk bertatap muka dengan Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Jens Stoltenberg. Politisi 67 tahun itu mencoba meyakini NATO untuk ikut menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakh. Sayangnya, permintaan Sarkisyan ditolak mentah-mentah dengan tegas. Sekretaris NATO tersebut menyatakan jika NATO tidak akan ikut-ikutan dalam konflik bersenjata Armenia dan Azerbaijan. Walaupun Stoltenberg mengakui baik Armenia dan Azerbaijan memiliki hubungan baik dengan NATO selama lebih dari 2 dekade. Saya mengingatkan Presiden Armenia bahwa NATO bukanlah bagian dari konflik ini. Baik Armenia dan Azerbaijan telah meminta mitra NATO yang dihargai selama lebih dari 25 tahun, ujar Stoltenberg dikutip dari FIFA Militer. Namun demikian,
Stoltenberg meminta kepada Sarkisyan dan jajarannya, termasuk Azerbaijan, untuk bisa menahan diri dari menghargai kesepakatan gencatan senjata. Stoltenberg mengancam keras serangan kedua negara yang menargetkan warga sipil. NATO sangat prihatin dengan pelanggaran gencatan senjata yang sedang berlangsung, yang telah menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis. Sangat penting bahwa semua pihak saat ini menunjukkan pengekangan, mengamati gencatan senjata dan menurunkan ketegangan. Setiap penargetan warga sipil tidak bisa diterima dan harus dihentikan, kata Stoltenberg. Armenia sepertinya sudah berada di ujung tanduk. Di ambang kekalahan perang melawan pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan, sebuah langkah yang diambil Presiden Armen Sarkisyan dianggap blunder dan justru akan memancing kemarahan Rusia, yang merupakan sekutu terbesar Armenia. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer, Sarkisyan dengan berani meminta bantuan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara yaitu NATO untuk menyelesaikan konflik dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Tanpa berpikir panjang, Sarkisyan secara terbuka menunjukkan sikapnya kepada NATO tanpa memperhitungkan Rusia. Sarkisyan sepertinya lupa jika NATO diisi oleh negara-negara pesaing Rusia, termasuk Amerika Serikat. Padahal di sisi lain, Armenia bukan anggota NATO dan masih tergabung dalam Pakta Pertahanan Keamanan Bersama yang dibentuk oleh Rusia. Presiden Armenia itu terbang ke Brussels, Belgia untuk membahas penyelesaian konflik dengan Azerbaijan Rabu 21 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Sarkisyan bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Jens Stoltenberg. Selain berjumpa dengan Stoltenberg, Sarkisyan juga bertemu langsung dengan perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, yaitu Josep Borrell, serta Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Sejumlah pengamat militer meyakini posisi pasukan angkatan bersenjata Armenia yang didukung pasukan pertahanan Artsakh semakin terdesak. Sementara Rusia yang diandalkan untuk membantu justru enggan memberikan dukungan militernya. Dalam berita Viva Militer Rabu 7 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pihaknya tidak memiliki kewajiban memberikan dukungan militer kepada Armenia. Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membela Armenia karena konfliknya dengan Azerbaijan tidak terjadi di wilayah Armenia, ucap Putin dikutip dari Viva Militer dari Daily Sabah. Sementara itu, pasukan militer Azerbaijan yang mendapat dukungan penuh dari Turki semakin perkasa di medan tempur. Yang terbaru, Presiden Azerbaijan memastikan sudah ada 21 desa di distrik Fizuli dan Jabrail yang berhasil dibebaskan dari pendudukan pasukan militer Armenia. Jumlah tersebut hanya berselang 2 hari saat Aliyev mengumumkan pasukannya telah merebut 13 desa. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Rusia masih belum memberikan pernyataan resmi. Namun sejumlah media Azerbaijan menyebut jika tindakan Sarkisyan meminta dukungan kepada NATO merupakan pengkhianatan Armenia terhadap Rusia.